Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Jadento. Teman saya Saudara Manoda Putra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerjaan kita. Next slide, Mas. Nah, yang pertama itu adalah daftar isi. Untuk daftar isi yang pertama itu ada kapasitas panas eksponensial. Yang kedua ada terminologi superkonduktor dan skema penamaan. Yang ketiga ada aplikasi superkonduktor, dan yang keempat ada superkonduktor umum dan masa depan. Dan anggotanya sendiri, yang pertama ialah saya sendiri, itu sedang diatur dengan NIM 077. Dan saya Saudara Manoda Putra dengan NIM 4. Oke, yang pertama tentang kapasitas panas eksponensial. Kapasitas panas eksponensial atau kapasitas panas spesifik eksponensial adalah suatu konsep dalam termodinamika yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kapasitas panas, jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dapat berubah secara eksponensial dengan suhu. Secara umum, kapasitas panas spesifik (CCC) pada suhu tertentu didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu unit massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau Kelvin, yaitu seperti ini. Ya, dan bab 2 aneal untuk memanaskan dan kemudian mendinginkan bahan secara perlahan untuk pengetahuan. Anti-ferromagnetisme, keadaan materi di mana ion yang berdekatan dalam suatu materi yang bisa dihasilkan dalam susunan yang berlawanan atau anti-barak. Bahwa karbida, senyawa yang mengandung boron dan karbon dalam kombinasi dengan bentuk tangan, serang dan antisis. Flux magnetik kecil atau quantum flux yang ada di alam, sama seperti elektron yang merupakan muatan kuantisasi. Atau merupakan flux kuantisasi. Skema penamaan memungkinkan identifikasi dari berbagai perbandingan. Skema yang dipilih menggunakan 4 angka dan selama menunjukkan jumlah lapisan isolasi antara blok dan blok yang berbeda. Yang kedua mewakili jumlah lapisan spasi antara blok CU02 yang identik. Yang ketiga memberikan jumlah lapisan yang memisahkan dan CU02 yang berdekatan dengan blok. Dan yang keempat memberikan jumlah lapisan CU02 penerapan superkonduktor. Levitasi magnetik levitasi atau maglev adalah aplikasi di mana superkonduktor berjalan sangat baik. Aspek politik, dorongan lain untuk penggunaan superkonduktor yang berbeda bersifat politis. Aplikasi militer, superkonduktor juga telah menemukan aplikasi luas di militer. MRI, area di mana superkonduktor dapat melakukan fungsi penyelamatan jiwa adalah di bidang biomagnetisme. Area di mana superkonduktor dapat melakukan fungsi penyelamatan jiwa adalah di bidang biomagnetisme. Generator listriknya dibuat dengan kawat superkonduktor jauh lebih efisien daripada generator konvensional yang diberikan dengan kawat tembaga. Speed superkonduktivitas Korea dalam telah membawa teknologi biomagnetik selangkah lebih maju dengan mengembangkan oscilasi relaksasi ganda speed superkonduktor quantum interference device untuk digunakan dalam magnetoencephalografi penyimpanan energi untuk meningkatkan kapasitas daya. Proyek komersial lainnya yang menggunakan teknologi superkonduktor untuk penyimpanan energi untuk meningkatkan stabilitas daya. Dan selanjutnya dibacakan oleh saya. Selanjutnya masih di bab 3 tentang penerapan superkonduktor. Ada pembatas arus kesalahan. Baru-baru ini utilitas listrik juga mulai menggunakan transformator berbasis superkonduktor dan pembatas kesalahan. Lalu ada transmisi daya komersial. Itu aplikasi ideal untuk superkonduktor adalah menggunakannya dalam transmisi daya komersial ke kota. Lalu ada filter performa ultra tinggi. Di industri elektronik, filter berkinerja sangat tinggi sekarang sudah
superkonduktor. Dan di antara teknologi yang muncul adalah roda momentum penstabil atau gyroscope untuk satelit yang mengorbit bumi yang menggunakan sifat penyelamatan flux dari superkonduktor yang tidak sempurna untuk mengurangi gesekan hingga pendekan. Lalu ada motor superkonduktor. Ini motor dan generator superkonduktor dapat dibuat dengan berat sekitar 10 dari perangkat konvensional untuk output yang sama. Lalu ada aplikasi daya tinggi. Aplikasi daya superkonduktor suhu tinggi akan memiliki keuntungan utama karena dapat beroperasi pada suhu nitrogen cair. Lalu ada komputer petaflop. National Science Foundation bersama dengan NASA dan DARPA dan berbagai universitas saat ini sedang meneliti komputer petaflop. Selanjutnya ada bab 4 yaitu tentang superkonduktor khas dan masa depan. Pertama ada superkonduktor. Superkonduktor sendiri adalah materi yang dapat mengalirkan listrik tanpa hambatan atau resistansi sama sekali ketika didinginkan hingga suhu tertentu yang disebut suhu transisi atau TC, critical temperature. Lalu ada fluoren. Bagian dari keluarga konduktor organik yang mencakup garam molekuler, polimer, dan sistem karbon murni, termasuk dengan lecup karbon dari senyawa C60. Superkonduktor organik pertama kali disintesis pada 1940 dan setelah itu sekitar 50 superkonduktor organik ditemukan dengan TC antara 0,4 Kelvin hingga 12 Kelvin. Meskipun aplikasinya belum ditemukan. Ya, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya teman-teman. Ya, untuk Mas Seto. Saya mau bertanya. Ya. Coba jelaskan lagi tentang fluorin. Terima kasih sudah bertanya, Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini. Izin menjawab ya, Mas. Jadi yang dimaksud dari fluoren adalah bagian dari keluarga konduktor organik yang mencakup garam molekuler, polimer, dan sistem karbon murni, termasuk nanotub, karbon, dan senyawa C60. Apakah sudah terjawab? Mungkin ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Si. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari NIM 017. Boleh minta tolong slide yang bab pertama, Mas? Oke. Maju lagi, Mas. Slide maju lagi. Oke. Saya ingin bertanya untuk yang bagian aneal. Untuk memanaskan dan kemudian mendinginkan bahan secara perlahan untuk mengurangi keperapuhan. Nah, fungsi dari aneal sendiri tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Siap, terima kasih, Mas. Izin mengulangi, pertanyaan adalah fungsi dari aneal itu sendiri ya. Fungsinya itu ada di sini, Mas. Ini dijelaskan tentang fungsinya. Jadi aneal itu fungsinya untuk memanaskan dan kemudian mendinginkan bahan secara perlahan untuk mengurangi keperapuhan. Apakah sudah jawab? Ya, terima kasih. Ya, mungkin sekian dari kami. Saya Desa Anjanto dan teman saya Benak Malam Pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.